Yeneng tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sejarah mengenai sosok Ki Mbau Rekso sangat mengasihkan. Beliau adalah orang sakti yang membabat alas yang kemudian menjadi kota Pekalongan sekarang ini. Ada banyak versi mengenai cerita sosok Ki Mbau Rekso ini. Diceritakan dari negeri Mataram pada masa kepemimpinan Sultan Agung yang kekuasaannya mencakup seluruh pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan pulau lainnya. Pada waktu itu, bangsa Belanda dan Portugis sudah masuk dan menginjakkan kaki di tanah Jawa. Karena Belanda masuk pada tahun 1596, yang tepatnya semenjak Kerajaan Demak berdiri, Belanda sudah ada di tanah Jawa. Kisah Ki Mbau Rekso bermula dari kisah seorang pemuda yang bernama Joko Bahu, putra tunggal Ki Ageng Cempaluk yang ingin mengabdikan diri di Kerajaan Mataram. Joko Bahu berasal dari sebuah desa kecil yang bernama Kesesi atau asal dari kata kasisian yang artinya pengasingan. Karena Ki Ageng Cempaluk adalah punggawa Mataram yang karena kesalahan lalu ia diasingkan dan membangun padepokan di desa tersebut yang letaknya antara lain di hulu Kali Comal. Kesaktian Ki Cempaluk ini sudah terdengar lama dan menjadi buah bibir di Keraton Mataram. Maka tanpa banyak pertimbangan Sultan Agung menerima bakti Joko Bahu. Namun sudah menjadi syarat mutlak setiap prajurit yang hendak mengabdi kepada negara harus melalui 3 tahap pendadaran atau uji kesetiaan pada negara tersebut, termasuk kemampuan mengatasi masalah dan olah keprajuritan. Maka pendadaran tahap pertama yang diberikan Sultan Agung adalah membendung Kali Sambung. Karena setiap musim kemarau selalu saja sawah-sawah rakyat di sepanjang aliran sungai itu selalu kering, dan dengan membendung Kali Sambung di Kabupaten Batang diharapkan air dapat naik dan mengairi sawah-sawah di sekitar tempat itu sehingga hasil panen akan meningkat. Dan itu adalah salah satu kebijakan Raja Mataram untuk meningkatkan kemakmuran negerinya di bidang pertanian. Sedangkan Kali Sambung sendiri terkenal angker dan sudah beberapa kali dilakukan pembendungan, namun selalu gagal dan gagal. Berangkatlah Joko Bahu untuk membendung Kali Sambung dengan memperbolehkan membawa beberapa orang prajurit. Setelah pembendungan dimulai sedikit demi sedikit, di tengah berlangsungnya proyek bendungan terjadilah keanehan-keanehan, yaitu setiap pagi ketika prajurit hendak melanjutkan pekerjaannya mereka yang belum selesai itu, ia selalu mendapati tanggul yang mereka kerjakan kemarin telah roboh dan bubar kembali. Kejadian itu terus berulang-ulang sampai 3 hari berturut-turut. Tentu saja hal itu membuat Joko Bahu menjadi bingung bukan kepalang. Joko Bahu kemudian melakukan tapa berata dan bertemu dengan siluman yang menunggui kali itu. Siluman itu konon adalah Welut Putih. Terjadi dialog antara kedua belah pihak, namun tidak mendapat kata sepakat alias buntu. Maka terjadilah perkelahian sengit antara dua belah pihak. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan Joko Bahu dan selanjutnya daerah itu menjadi cikal bakal Kadipaten Batang. Keberhasilan Joko Bahu menjalankan tugas ini disambut gembira oleh Sultan Agung.
Lalu datanglah pendadaran tahap kedua, yaitu membuka lahan baru di tepi pantai utara sebelah Kabupaten Batang, yakni Alas Gambiran atau sekarang Gambaran. Waktu itu Alas Gambiran adalah alas yang sering dihindari oleh para rombongan pedagang yang melakukan perjalanan jauh karena keadaannya yang sangat angker dan tak tersentuh. Dulu para rombongan pedagang yang melakukan perjalanan jauh lebih memilih lewat daerah sebelah selatan yang lebih aman, karena konon setiap orang yang masuk ke hutan Gambiran pasti dia hanya akan berputar-putar di dalamnya dan tidak pernah bisa kembali keluar lagi dengan selamat. Begitupun yang dialami para prajurit Joko Bahu yang disuruh memasuki hutan itu, dan mereka tidak kembali lagi. Mereka hanya berputar-putar tidak tentu arah. Kemudian Joko Bahu melakukan tapa brata, yaitu tapa ngidang atau meniru sifat idang. Akan tetapi Joko Bahu tetap tidak mampu untuk mengalahkan Raja Siluman penunggu hutan, yaitu Dewi Lanjar, yang diutus Ratu Kidul untuk menggagalkan usaha Joko Bahu Rekso. Maka dengan sigap Joko Bahu segera pulang ke Padepokan Kesesi untuk mengadukan hal tersebut pada Ki Ageng Cempaluk, dan atas saran Ki Ageng Cempaluk, Joko Bahu disarankan untuk melakukan tapa ngalong, tapa brata yang menirukan posisi kalong, yaitu dengan tidur kaki dengan menggantung di pohon siang malam selama 40 hari. Kemudian tempat di mana Joko Bahu melakukan tapa ngalong itu kini disebut Pekalongan. Kata-kata pe yang menandakan sebuah tempat. Kalong adalah di mana Joko Bahu melakukan tapa kalong. Setelah 40 hari berlalu, selesailah tapa ngalongnya. Singkat cerita, Joko Bahu dapat mengalahkan Raja Siluman, yaitu Dewi Lanjar itu, dan bisa melanjutkan menebang kayu-kayu di situ tanpa ada satu hambatan pun sampai selesai, dan dapat pulang ke Mataram dengan membawa hasil. Dewi Lanjar yang takluk kepada Ki Bahu Rekso meminta izin untuk tinggal di pantai utara, tepatnya di sekitar pantai Selamaran, Pekalongan. Tentu saja kabar baik ini membuat hati Sultan Agung gembira. Setelah Joko Bahu sowan ke Mataram, Sultan Agung langsung menganugerahkan gelar Adipati dengan julukan Ki Bahu Rekso dan sekaligus menetap di daerah Kendal. Mulailah sejak itu dia menjabat sebagai Adipati Kendal yang pertama. Akan tetapi cerita tak berakhir sampai di situ, karena masih ada tugas yang terbengkalai, yaitu pendadaran tahap ketiga. Maka belumlah sempurna Bahu Rekso menjadi Adipati kalau belum menjalankan tugas ketiga, yaitu ia ditugaskan untuk melamarkan seorang putri cantik dari Kalisalak yang konon bernama Nyi Rantang Sari. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nyi Rantang Sari yang hendak dipersembahkan Sultan Agung justru jatuh cinta pada Bahu Rekso dan tidak mau dibawa untuk dipersembahkan ke Mataram. Maka timbullah inisiatif dari Bahu Rekso untuk mengganti dengan seorang putri yang tak kalah cantiknya, yaitu Endang Kalibeluk, seorang putri anak penjual serabi di desa Kalibeluk. Tetapi sungguh sial, setelah disandingkan dengan Sultan Agung, Endang Kalibeluk tak kuasa menahan luapan kegembiraannya, dan akhirnya dia mengaku kalau dirinya bukan Rantang Sari yang dimaksud Sultan Agung. Hal itu tentu membuat Sultan Agung marah besar. Dia merasa telah ditipu oleh Bahu Rekso. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Bahu Rekso
dapat dicegah oleh Patih Singaranu, dan dia menyarankan agar Sultan menggantikan saja tugas pendadaran ketiganya dengan tugas yang sangat berat agar Baurekso terbunuh dengan sendirinya. Maka Sultan Agung menugaskan Baurekso tugas yang sangat berat, yaitu menyerang Belanda di Jayakarta atau Batavia atau Jakarta sekarang. Maka berangkatlah Baurekso menyiapkan armada perang menuju Jayakarta. Ia memilih melewati jalur laut atas saran Ki Cempaluk, sebab jalan darat konon senjata pusaka apapun akan hilang tuah atau kesaktiannya jika melintasi kali Cipamali Brebes. Baurekso mempersiapkan tentaranya di sebuah desa yang bernama Ketandan. Namun nama desa itu sekarang lebih dikenal Wiradesa. Wira artinya prajurit, desa adalah kampung. Jadi Wiradesa adalah perkampungan prajurit. Dari situ Baurekso bertolak ke Jayakarta. Di Jayakarta, pasukannya dikumpulkan di sebuah daerah yang sekarang bernama Matraman, yang artinya Mataraman, dan membendung Sungai Ciliwung hingga Jenderal Raffles meninggal terserang malaria. Akan tetapi Belanda tidak kehabisan akal. Mereka membakar lumbung-lumbung makanan tentara Mataram sehingga mereka kehabisan perbekalan dan Baurekso menderita kekalahan. Kekalahan itu membuat Baurekso tidak berani pulang ke Kadipaten Kendal. Dia memilih mendirikan keraton kekadipatenan yang letaknya di sebelah selatan Wiradesa, tepatnya yang sekarang bernama Desa Kadipaten, yang artinya di situ pernah akan dijadikan kadipaten. Namun kabar tersebut terendus oleh Raja Mataram, dan akhirnya Mataram mengutus seorang pendekar dari Cina yang bernama Tan Jikuen, yang kemudian diangkat dan ditetapkan sebagai Adipati Pekalongan yang pertama setelah berhasil menyingkirkan Baurekso. Ada versi lain bahwa Ki Baurekso meninggal karena telah terluka parah sewaktu perang di Batavia. Ki Baurekso mengalami luka yang parah, kakinya hampir putus karena terkena meriam Belanda. Dan ketika di perjalanan pulang sampai di kota, beliau tidak mampu bertahan, akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan oleh para pengawalnya di daerah Lebak Siu, Tegal.